Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita beberapa nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga di pagi ini kita bisa berkumpul dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut dan wajar kita mengucapkan sepotong kalimat thayyibah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Moga-moga dengan kalimat thayyibah ini kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan umat mulai zaman jahiliyah hingga zaman yang berakhlakul karimah. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, semoga kita dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita ucapkan sepotong doa kepada beliau yang berbunyi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan apa yang kita ucapkan ini mendapat nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabda beliau, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita kali ini adalah tentang satu dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya di dunia dan di akhirat. Apa itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dosa kepada kedua orang tua. Hadirin ikhwani rahimakumullah, maka hati-hati wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Jika kita tidak mampu untuk membahagiakan kedua orang tua kita, maka janganlah menyakiti hati mereka. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa berbuat durhaka kepada kedua orang tua sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba melakukan kemaksiatan seperti minum khamar, Allah tunda balasannya hingga hari kiamat. Seorang hamba membuat kesalahan, berbuat zina, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda balasannya hingga ke neraka Jahannam. Akan tetapi hadirin, ketika kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segerakan balasannya di dunia maupun di akhirat. Banyak cerita-cerita yang kita dapat, yang kita dengarkan, kemudian yang kita saksikan. Jika seorang hamba durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempitkan rezekinya di atas dunia ini. Bahkan Allah azab langsung di atas dunia. Contoh yang dekat daripada tempat kami adalah cerita Sampuraga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang paling populer di antara kita adalah cerita Malin Kundang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika mereka durhaka kepada kedua orang tua mereka? Maka kutukan orang tua berlaku di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malin Kundang dikutuk orang ibunya menjadi batu, kemudian Sampuraga menjadi air panas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung di dunia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sempat dibalas di akhirat, di dunia ini sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang hidup, ini adalah sebuah pelajaran. Jangan durhaka kepada kedua orang tua. Bila tak mampu membahagiakan mereka, jangan durhaka kepada mereka. Jangan menyakiti hati mereka. Karena kalau sedikit saja hati mereka sedih, maka ketahuilah sangat dekat kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir zaman ini banyak fenomena-fenomena terjadi. Fenomena apakah itu? Fenomena durhaka kepada kedua orang tua, hadirin. Ada sebuah kisah orang tua renta berumur 80 tahun, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita ini dan kejadiannya menjadi pelajaran kepada kita semua. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi. Kenapa dengan orang tua 80 tahun yang sudah tua renta ini, beliau sangat ingin melaksanakan umroh ke Baitullah, namun terhalang karena larangan anaknya. Apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang tua ini mengalami sakit stroke, darah tinggi hingga tensinya naik 260, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tensi seorang wanita ini atau seorang nenek yang tua renta ini naik, kemudian datanglah penyakit yang namanya stroke, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau koma 2 hari 2 malam. Tak sadarkan diri di rumah sakit, di ruang UGD, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi ketika beliau sadar daripada komanya selama 2 hari 2 malam? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siuman ataupun sadar. Apa yang pertama diucapkan beliau, apa yang sadar beliau mengingatnya adalah Allah itu saja, yang lain anak-anaknya. Anak yang laki-laki, anak yang perempuan, kemudian cucu dan cicitnya tak dia kenal, kecuali yang datang dari mulutnya itu Allah. Maka apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Merugi anak yang tidak memperbolehkan ibunya untuk melaksanakan ibadah umroh. Merugi, hadirin. Kenapa? Karena vonis dokter selama dia berada di rumah sakit, kemudian sembuh dan siuman hingga mereka pulang selama 6 bulan. Kata dokter, mereka harus merawatnya seperti bayi kembali. Harus susah payah. Kan bodoh kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugi kita anak ini. Seandainya kita memperbolehkan seorang ibu itu melaksanakan ibadah umroh, mungkin qadarullah, mungkin saja
orang tua kita ini tidak mengalami penyakit stroke karena keinginannya dipenuhi. Keinginannya bukan keinginan yang buruk. Keinginannya adalah keinginan untuk beribadah, akan tetapi dihalang-halangi oleh anaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian ini adalah kejadian nyata dan terjadi sampai sekarang. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita petik dari cerita ini? Anak yang menghalangi ibunya untuk melaksanakan umroh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghalangi ibunya untuk merawat ibunya selama 6 bulan supaya mendapatkan kesembuhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai dia tidak melarang ibunya untuk melaksanakan umroh, mungkin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah berkata lain. Dia tidak susah untuk merawat ibunya kembali seperti bayi dan mengalami stroke. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia kalau kita durhaka kepada ibu kita, tidak mau menuruti apa yang diminta oleh ibu kita, maka langsung diberikan oleh Allah ganjaran. Ganjaran kepada cerita ini adalah dia merawat ibunya yang stroke dan merawat ibunya yang kembali lagi seperti anak bayi akal pikirnya. Karena otaknya sudah kena karena mengalami stroke. Hadirin ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan, kenapa anak ini tidak mau untuk melaksanakan kemauan ibunya? Atau mungkin tidak ada uang? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang tidak jadi masalah. Alhamdulillah. Kalau sepengetahuan kami, duitnya ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada duit, janganlah sungkan-sungkan untuk mematuhi perintah ibumu, terlebih-lebih untuk melaksanakan ibadah. Karena berapapun duit yang engkau keluarkan ketika kau berbakti kepada kedua orang tua, akan Allah tambah rezekimu, yakinlah itu hadirin. Sewaktu kami berada di pondok pesantren, apa yang disampaikan oleh Abuya kepada kami? Ada satu yang sangat penting pelajaran yang disampaikan kepada kami hadirin. Apa itu? Disampaikan oleh almarhum Buya Abdul Malik Royhan Rangkuti kepada kami hadirin. Biarpun seluruh dunia ini membenci kamu, terus materi tidak ada engkau dapatkan di atas dunia ini, orang-orang benci kepada kamu, tak peduli dengan kehidupanmu, asalkan ibumu cinta kepadamu, ridho kepadamu, sudah kau dapatkan dunia dan akhirat. Itu yang disampaikan beliau kepada kami. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat apa yang dikatakan atau disampaikan lewat Haji Roma Irama. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua, karena kita
yang hidup ini hanyalah sementara. Maka perbaiki hubunganmu kepada kedua orang tuamu. Yang jauh doakan, yang sudah meninggal doakan. Karena hubungan kita kepada kedua orang tua kita adalah ketika dia sudah tiada, kita doakan. Ketika dia masih ada, jangan lukai hatinya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.